Semuanya, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan pada pagi hari yang indah ini kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka kiranya Tuhan Engkau mau membukakan pintu hati dan pikiran kami agar setiap kami dapat mengerti setiap hal yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Juga bagi hamba Tuhan di tempat ini Tuhan, kiranya Engkau mau berkarya melalui hamba-Mu sehingga setiap kata yang keluar dari mulut hamba hanya berasal daripada Tuhan saja. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari umat Tuhan kita membuka Alkitab kita dan membaca Alkitab kita dari kitab Kejadian 33 ayat 1 sampai 17. Kitab Kejadian 33 ayat 1 sampai 17. Di bawah judul perikop, Yakub berdamai dengan Esau. Mari kita membacanya. Saya akan membacakan bagi kita semua dari Alkitab TB edisi 2. Yakub melayangkan pandangannya dan melihat Esau datang bersama 400 orang. Lalu diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, sebagian kepada Rahel, dan sebagian lagi kepada kedua hamba perempuan itu. Ia menempatkan hamba-hamba perempuan itu beserta anak-anak mereka di depan, Lea beserta anak-anaknya di belakang, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia berjalan di depan mereka, ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat saudaranya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, mendekapnya, memeluk lehernya lalu diciumnya dia. Mereka pun bertangis-tangisan. Kemudian Esau melayangkan pandangannya dan melihat perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu hamba-hamba perempuan itu pun mendekat beserta anak-anaknya, lalu sujudlah mereka. Lea beserta anak-anaknya juga mendekat dan mereka pun sujud. Kemudian Yusuf beserta Rahel mendekat lalu mereka juga sujud. Esau berkata, "Untuk apakah seluruh rombonganmu yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapatkan kemurahan hati tuanku." Tetapi kata Esau, "Yang ada padaku sudah banyak adikku, biarlah yang ada padamu tetap milikmu." Sahut Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jika aku mendapatkan kemurahan hatimu, terimalah pemberianku ini dari tanganku. Karena melihat wajahmu saja bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau berkenan kepadaku. Terimalah kiranya pemberianku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah mengasihani aku dan aku mempunyai segala-galanya. Lalu ia mendesak Esau sehingga Esau menerimanya. Kata Esau, "Baiklah, kita berangkat meneruskan perjalanan. Aku akan berjalan bersamamu." Namun Yakub berkata kepadanya, "Tuanku sendiri tahu bahwa anak-anak ini tidak kuat. Lagi pula beserta aku ada kambing, domba, dan lembu yang masih menyusui. Jika dipaksakan 1 hari saja, seluruh kawanan ternak itu akan mati. Kiranya tuanku berjalan mendahului hamba-Mu ini. Aku mau bergerak perlahan-lahan menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan langkah anak-anak sampai aku tiba pada tuanku di Seir." Kata Esau, "Kalau begitu baiklah ku tinggalkan padamu beberapa orang yang menyertaiku." Tetapi Yakub berkata, "Mengapa harus demikian? Cukuplah aku mendapatkan kemurahan hati tuanku saja." Pada hari itu juga Esau melakukan perjalanan pulang ke Seir, namun Yakub berangkat ke Sukot lalu mendirikan rumah bagi dirinya dan membuat gubuk-gubuk untuk ternaknya. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, tema yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah kerukunan, relasi antara kakak dan adik kandung. Ada peribahasa yang mengatakan demikian, air dicencang tidak akan putus.
Peribahasa ini menggambarkan hubungan kakak beradik yang selalu terhubung apapun yang terjadi. Hubungan persaudaraan kandung adalah anugerah dari Tuhan. Betapa beruntungnya kita bisa memiliki teman, sahabat, pendengar, bahkan kadang seperti konselor gratis kalau sama saudara sendiri yang begitu dikasihi. Saya bukannya bilang yang anak tunggal itu kurang beruntung, bukan seperti itu. Pasti banyak juga yang bisa disyukuri. Namun memang ada keindahan sekaligus tantangan tersendiri ketika kita terlahir dengan saudara kandung. Sejak kecil rasanya sudah ada autopilot sendiri di dalam kepala kita yang mengatakan bahwa jangan berantem. Kalau berantem nanti ABCDEFG gitu ya, panjang ceritanya. Tapi tetap berantem juga gitu ya. Ada hal yang bisa diselesaikan saat itu, tapi mungkin ada juga yang tidak bisa diselesaikan saat itu juga, jadi perlu didoakan dulu ya. Saya juga punya adik. Kita dua bersaudara di rumah, sama-sama perempuan. Rasanya waktu kecil setiap kali berantem, aduh, sebelnya bukan main gitu ya. Rasanya mau jadi anak tunggal saja kalau lagi berantem tuh. Aduh Tuhan, pengen jadi anak tunggal aja gitu ya. Tapi gimana? Udah punya adik. Kalau saya lagi marah, kalau saya marah ke adik saya, kalau diungkapkan nanti dimarahin sama mama. Tapi kalau nggak diungkapkan, dongkol. Rasanya di hati tuh, aduh, gimana ya gitu. Jadilah kemarahan itu akhirnya keluar juga. Ya, umat terkasih, hari ini kita membaca tentang Esau dan Yakub. Kita tahu kejadian apa yang membuat mereka tercerai-berai? Apa? Ada yang masih ingat? Hak kesulungan, ya. Yakub memanipulasi Esau sehingga Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Hasilnya apa? Hasilnya Yakub menjadi penerus ayahnya dengan segala berkat, dia diurapi dengan segala yang dimiliki ayahnya. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Apakah Yakub menjadi rukun dengan Esau? Tidak. Yakub lari dari Esau. Dia pergi sampai ke rumah Laban, ayah dari istri-istrinya, dan tinggal di sana bertahun-tahun. Di sana dia memiliki istri-istri, anak-anak, hewan-hewan gembalaan, dan masih banyak lagi. Dia yang diurapi Tuhan memperoleh banyak berkat. Tapi mau bagaimanapun, dia masih takut sama kakaknya sendiri. Mari kini, sekarang kita membaca Kejadian 32 ayat 7 sampai 11. Kejadian 32 ayat 7 sampai 11. Ini ada sepotong cerita yang akan kita baca. Kejadian 32 ayat 7 sampai 11. Yakub merasa sangat ketakutan dan tertekan. Ia lalu membagi orang-orang yang bersama dia beserta kambing dombanya, lembu dan untanya menjadi dua rombongan, sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang rombongan yang satu sehingga terpukul kalah, rombongan yang tersisa akan luput. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah Abraham kakekku dan Allah Ishak ayahku, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Aku sama sekali tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Hanya dengan membawa tongkatku ini aku menyeberangi sungai Yordan, tetapi sekarang telah menjadi dua rombongan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan Esau saudaraku, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan dia datang membunuh aku, juga ibu-ibu bersama anak-anaknya." Ya, dari bacaan ini kita tahu bahwa Yakub itu saking takutnya dibunuh sama Esau, dia mengirim dulu orang-orang dan sebagian hartanya untuk menjadi dalam tanda kutip hadiah atau tindakan preventif gitu ya bagi serangan Esau. Namun, apa yang terjadi kepada Yakub ketika benar-benar ketemu sama Esau? Dia bersujud sampai ke tanah. Lalu apa yang dilakukan Esau? Esau memeluk dia dengan penuh kerinduan dan penuh kasih. Seperti peribahasa di awal tadi, air dicencang tidak akan putus. Seperti itulah hubungan yang dimiliki Esau dan Yakub. Meskipun pernah terjadi perselisihan di antara mereka, namun dengan kasih mereka dapat berdamai kembali.
Hal ini tentunya juga tidak dilepaskan dari karya tangan Allah yang sejak awal sudah berjanji kepada Yakub untuk meneruskan dan menjaga keturunan Yakub. Allah memperdamaikan kedua kakak beradik ini bukan melalui sebuah mujizat, melainkan sebuah proses kehidupan. Baik Yakub maupun Esau sudah jauh lebih dewasa secara umur maupun mental mereka. Baik Esau maupun Yakub kini juga sudah mendapatkan apa yang mereka cari dalam kehidupan. Bagi mereka tidak perlu lagi ada tempat untuk saling membenci dan saling menyakiti. Melalui proses inilah mereka dipertemukan kembali, berpelukan dan saling bermaaf-maafan. Kembali menjalani hari-hari sebagai pasangan kakak beradik yang saling mendukung satu sama lain. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Mungkin saat ini kita sedang berada dalam konflik dengan kakak kita, adik kandung kita. Kita kesal, mungkin benci. Namun di dalam hati kita ada rindu. Kita mungkin tidak sengaja menanam akar pahit di dalam hati kita. Namun janganlah dengan sengaja kita memupuk dan menyiraminya sehingga ia tumbuh. Hubungan antara kakak dan adik memang tidak bisa kita pilih. Pahit, manis, semua itu marilah kita jadikan tantangan bagi diri kita untuk menjadi lebih baik. Memang saya mengerti ketika kita disakiti oleh orang terdekat, rasanya jauh lebih sakit dibandingkan dengan orang lain. Namun di sini kita juga kembali ditantang. Apakah kita bisa raise above, menaikkan level kita dengan mengasihi tanpa batas, mengasihi dengan mengampuni, mengasihi dengan memaklumi, mengasihi mungkin dengan mengambil jarak sebentar gitu ya, menjauh sejenak, namun tidak dengan lelah untuk terus meningkatkan kualitas diri untuk dapat terus saling mengasihi. Kakak dan adik kalau dekat ya berantem, kalau jauh kangen, katanya begitu. Iya. Katanya tanpa kata-kata saja mereka bisa berkomunikasi. Cuma, Dek, gitu doang ya. Adiknya bisa mengerti. Ya, yang biasanya bete-betean di rumah, tapi mungkin sekarang karena jarak, pekerjaan, rumah tangga masing-masing, rasanya jadi kalau ketemu gak ada waktu untuk tidur. Yang ada waktu dipakai untuk bercerita, cerita masing-masing gitu ya. Kalau kata anak zaman sekarang, catch up gitu ya. Tentang kehidupanku yang jauh di sana dan kehidupanmu yang jauh di sini gitu ya. Orang-orang yang paling bikin bete tapi sekaligus orang yang paling tanpa lelah mendengarkan kita. Seperti Esau dan Yakub, mari kita mensyukuri setiap hubungan yang Allah anugerahkan bagi kita dan mengasihi kakak kita, mengasihi adik kita dalam kasih setia Tuhan. Mari menyongsong hari ini dengan semangat mengasihi yang baru. Habis ini umat Tuhan jangan lupa dihubungi saudaranya, ditelepon, di chat, kok senyum-senyum, ditelepon gitu ya, di chat, apa kabar, bagaimana kehidupanmu sekarang gitu ya, sudah makan belum, kalau ada rezeki boleh dikirimin makanan gitu ya, nanti dia pikir ada apa nih tiba-tiba kirim makanan, kangen pasti nih, nanti dikira gitu ya. Jangan sampai kita malah dikira mau pinjam duit. Ya, saking jarangnya nih ya. Hati-hati gitu ya. Iya, tumben datang, tumben nelpon gitu ya. Tapi cobalah kita buat suasana yang baik kepada kakak dan adik kita gitu ya. Buat yang hari ini bisa ketemu dengan kakaknya, dengan adiknya, boleh diajak ngobrol bareng, memperkuat tali persaudaraan. Saya juga setelah ini akan menelpon adik saya gitu ya, yang nan jauh di Bekasi sana. Doakan ya Bapak Ibu, semoga nggak dikira mau pinjam duit ya. Habis tiba-tiba jadi baik kan, takutnya dikira ada maunya ya, bercanda ya. Ya, hari ini kita belajar bahwa dalam mengelola relasi kakak beradik memang tidak selalu mudah. Bahkan kadang mungkin lebih sering sulitnya. Tapi dengan pertolongan Tuhan kita yakin dan percaya kita bisa terus memelihara kerukunan dalam kasih. Semoga Allah Tuhan yang Maha Pengasih menguatkan kita. Amin.